Seperti biasa pada hari ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Setelah kemarin kalian semua melihat munculnya serangan dari makhluk yang jauh lebih kuat dari Jubi. Serangan ini bermunculan bersama dengan para Sumeaka yang jumlahnya begitu banyak. Daratan dimensi akhirnya dipenuhi oleh Sumeaka yang masing-masing dari mereka mempunyai rinne Sharingan. Sebuah revolusi dari Sumeaka yang sempat dimunculkan oleh Code dan Shibai di masa lalu. Para Sumeaka yang datang sekarang mempunyai Gudodama. Tubuhnya bahkan jauh lebih tinggi dan besar. Mereka semua berlarian ke arah Boruto dan Sasuke. Dari sekian banyaknya para Sumeaka berkekuatan besar ini, Sasuke langsung mencoba menghadapinya seorang diri untuk mengetahui seberapa kuat satu Sumeaka yang ada di depannya. Sasuke melapisi pedangnya menggunakan Chidori Rikudo berwarna hitam. Kemudian Sasuke memutarkan pedang Kusanagi tersebut ke arah samping kanan. Tapi anehnya, para Sumeaka tidak terluka sama sekali. Padahal sejatinya kekuatan Rikudo adalah kekuatan tertinggi yang dimiliki oleh Hagoromo dan Kaguya. Tapi Sasuke benar-benar dibuat terkejut. Para Sumeaka malah tertawa semuanya serta tidak merasakan sakit sedikit pun oleh serangan Sasuke. Sasuke berkata di dalam hatinya, apa maksudnya ini? Tebasan Kusanagi berlapis Chidori Rikudo tidak membuat mereka terluka. Ini mustahil. Padahal Chidori Rikudo mampu menghancurkan satu Susanoo sekelas milik Madara. Para Sumeaka berlarian kepada Sasuke. Sasuke membuka rinnegannya dan berkata, Shinra Tensei. Seluruh Sumeaka terpontang-panting hingga bebatuan dan tanah amblas oleh kekuatan Shinra Tensei. Setelah hal itu berhasil Sasuke lakukan, Sasuke mundur menghampiri Boruto dan akan segera kabur ke lokasi yang sangat jauh. Tapi tiba-tiba saja makhluk raksasa itu melompat dan akan melahap Sasuke. Makhluk ini sangatlah mirip seperti sebuah monster yang mempunyai cakra dalam kapasitas besar. Boruto yang masih terluka akibat menghadapi Otsutsuki Ginshiki terpaksa harus berdiri dan membuat sebuah segel Uzumaki. Fuinjutsu khas klan Uzumaki akhirnya diaktifkan oleh Boruto melalui telapak tangannya. Boruto memegangi dahi makhluk sebesar Jubi ini hingga langsung tidak sadarkan diri. Setelah makhluk besar ini memejamkan matanya karena sudah tidak sadar, Boruto membuka jaugannya dan muncul portal dimensi. Boruto menarik tangan Sasuke sehingga masuk ke dalam portalnya. Boruto dan Sasuke akhirnya tiba di salah satu dimensi Jougan yang hampir sama seperti dimensi Kamui. Karena melalui dimensi Jougan ini, Boruto tetap bisa melihat ke tempat para Sumeaka berada. Sasuke dan Boruto yang sudah sampai mulai menenangkan pikirannya karena Sumeaka itu benar-benar kuat. Boruto berkata, maaf Guru Sasuke, aku harus membawamu ke sini, karena aku masih belum bisa bertarung karena luka di tubuhku terlalu banyak. Tapi tenang saja, walaupun kita berada di dimensi Jougan, kita tetap bisa melihat dengan jelas ke tempat dimensi sebelumnya untuk memantau para Sumeaka. Sasuke membalas, tidak apa-apa, ini justru sangat bagus untukku menganalisa mereka. Tapi Boruto, apakah para Sumeaka bisa melihat kita di sini? Boruto membalas, seharusnya mereka tidak bisa melihat kita, karena dimensi Jougan yang kita tempati saat ini masih berada di dalam dimensi para Sumeaka itu berada. Sehingga kita benar-benar bisa melihatnya dengan jelas, sedangkan mereka tidak akan bisa memantau kondisi kita di sini. Sasuke akhirnya memahami dan terus memantau para Sumeaka dari dimensi Jougan Boruto. Sasuke berkata, Boruto, bisakah kau menghilang saja dari sini? Atau kau segera pergi ke planet bumi, lalu datangkanlah kloninganmu yang baru agar aku dan dirimu bisa bertarung kembali seperti biasanya. Karena menunggu dirimu pulih akan membutuhkan waktu yang sangat lama, jadi cepatlah turuti apa saranku. Boruto yang memahami keinginan Sasuke langsung menjawab, baiklah, aku akan segera ke planet bumi sekarang juga. Sebenarnya aku bisa saja menghubungi tubuhku yang asli dari sini sekarang juga, hanya kelemahan dari kekuatan kloningan ini yaitu, aku tidak akan bisa berkomunikasi dengan tubuh asliku ketika setiap kloningannya terluka. Karena tubuhku yang asli hanya akan merasakan kloningannya menghilang dan menganggap sudah mati. Padahal sebenarnya kloningan itu tidak mati, hanya saja sedang terluka. Sehingga sekarang tubuhku yang asli sudah menganggap aku ini telah mati karena aku sudah tidak bisa dideteksi melalui cakra. Mendengar hal tersebut Sasuke membalas, itu artinya kau harus segera pergi ke desa Konoha. Kloningan Boruto ini akhirnya membalas, tentu saja, aku akan segera bergegas, kau jangan pergi kemanapun Guru Sasuke. Karena takdir akan berbelok menjadi lebih rumit. Kloningan Boruto akhirnya masuk ke dalam portal dimensi dan tiba di desa Konoha. Diperlihatkan Naruto sedang bertarung sangat sengit dengan Otsutsuki Ryu yang dibantu oleh Boruto yang asli. Kloningan Boruto mendarat di atas tumpukan daun kering yang sudah hancur dalam kondisi terluka sangat parah. Kaguya menghampiri Boruto dengan wajah cemas. Bahkan Sarada berlari dan berkata, Boruto, apa yang terjadi denganmu?
Walaupun kau hanya kloningan, tapi tetap saja aku sangat cemas padamu. Kloningan Boruto langsung memanggil tubuh aslinya dan berkata, "Hei kau, cepatlah ke sini. Biarkan Otsutsuki Ryu bertarung terlebih dahulu dengan ayah. Aku ingin membicarakan sesuatu." Boruto yang asli terlihat sedang mencecar Otsutsuki Ryu. Naruto yang memahami bahwa kloningan Boruto sudah datang langsung berkata, "Boruto, serahkan ini pada ayah, kau atasi saja dia. Mungkin di dimensi lain Sasuke sedang kesulitan." Sosok Boruto yang asli terlihat menganggukkan kepalanya dan melayang ke arah tubuh kloningannya. Boruto berkata, "Ternyata kau masih hidup. Aku kira kau sudah mati karena aku tidak mendeteksi keberadaanmu." Kloningan Boruto menjelaskan, "Aku tidak punya banyak waktu, karena tubuhku akan lenyap sekarang juga dan menghilang. Guru Sasuke, saat ini sudah aku simpan ke dimensi Jougan yang bisa diakses oleh seluruh kloningan. Kau harus membuat lagi satu kloningan yang baru untuk segera kembali ke tempat Guru Sasuke. Mengingat tubuhku sekarang akan menghilang karena cakranya sudah habis digunakan melawan Otsutsuki Ginshiki. Termasuk cakraku habis karena telah menggunakan portal dimensi ke sini. Jadi cepatlah lakukan. Bukan hanya itu, aku sarankan satu shinobi saja ikut membantu Guru Sasuke, karena para Sumeaka sangatlah banyak jumlahnya. Untuk mengalahkan Sumeaka membutuhkan waktu yang cukup lama, karena para Sumeaka itu mempunyai Gudodama dan juga Rinne Sharingan." Mendengar penjelasan dari kloningan Boruto ini, Sarada menanggapi, "Penjelasanmu membuatku panik, Boruto. Jika para Sumeaka milik Code saja bisa sekuat itu di masa lalu, apalagi sekarang yang bahkan mempunyai Gudodama. Di masa lalu saja Shinki dan Papa sempat dimakan oleh Sumeaka milik Code hingga menjadi Hidari berupa Ego Jubi. Padahal Sumeaka di masa lalu hanya mempunyai Rinnegan saja." Kaguya menjawab, "Itu benar. Kedengarannya begitu menakutkan, tapi siapa yang akan membantu Sasuke? Bagaimana dengan Madara Konan Kakashi serta Orochimaru? Apakah mereka baik-baik saja?" Kloningan Boruto menanggapi, "Guru Kakashi dan Madara serta Orochimaru sedang terluka cukup parah. Namun keberadaan mereka berada di dimensi Otsutsuki Ginshiki. Sepertinya mereka sedang berfokus untuk menyembuhkan diri. Tapi untuk Konan, dia telah mati oleh Otsutsuki Ginshiki. Ini sungguh membuatku kesal dan sedih. Tapi mau bagaimana lagi? Yang terpenting saat ini kita harus fokus ke depan. Jadi aku akan menghilang sekarang, karena tubuhku sudah tak bisa bertahan lama." Tak lama setelah hal tersebut terjadi, kloningan Boruto akhirnya berubah menjadi debu. Boruto yang asli terlihat mengaktifkan Jougannya dan menciptakan satu kloningan baru. Boruto yang asli berkata, "Kashin Koji, apakah kau menyetujuinya jika Paman Itachi kita suruh pergi membantu Guru Sasuke?" Kashin Koji kemudian melihat masa depan menggunakan kekuatan Shinjutsunya. Kashin Koji melihat kemungkinan takdir yang akan terjadi jika Itachi pergi membantu Sasuke. Kashin Koji akhirnya menjelaskan, "Berdasarkan apa yang aku lihat, para Sumeaka itu adalah pasukan yang dimiliki oleh 12 Otsutsuki tertinggi yang masih tersisa. Kekuatannya memang sangat mengerikan. Bahkan jika hanya satu kloninganmu Boruto yang pergi membantu Sasuke, maka Sasuke akan digigit oleh pasukan Sumeaka. Tapi dengan adanya Itachi, setidaknya pedang Totsuka bisa menyegel mereka semua hingga jumlah para Sumeaka mampu berkurang. Sasuke juga akan terhindar dari takdir kematiannya karena ada tambahan shinobi yang membantu yaitu Itachi. Namun jika yang membantu melebihi 2 shinobi, misalnya Itachi dan Sarada, atau Itachi dan Kaguya, siapapun itu asalkan lebih dari 1, maka yang ada di planet bumi akan mati oleh Otsutsuki Ryu. Maka dari itu aku hanya menyarankan Itachi seorang diri saja yang pergi membantu ke tempat Sasuke. Untuk Madara Kakashi dan Orochimaru, aku sudah berbicara dengan mereka melalui katak yang aku kendalikan. Saat ini mereka sedang dalam proses penyembuhan di tempat yang sangat aman. Aku juga memerintahkan mereka agar tidak membantu Sasuke untuk sementara, karena hal itu akan membuat situasi menjadi lebih rumit jika sampai mereka terluka lebih parah." Mendengar penjelasan dari Kashin Koji, Itachi yang ada di sampingnya menanggapi, "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersama kloningan Boruto ke tempat Sasuke. Aku sudah lama menantikan hal ini. Rasanya aku sangat merindukan momen kerjasamaku dengan Sasuke, karena terakhir kali aku melakukannya waktu melawan Kabuto." Itachi terlihat berjalan ke arah kloningan Boruto, kemudian Sakura memegangi tangan Itachi dan berkata, "Jika aku tidak diperbolehkan untuk ikut ke sana, tolong jaga Sasuke, aku sangat mencemaskannya." Tsunade menanggapi kepada Sakura, "Kau harusnya tidak perlu mengkhawatirkannya. Karena Itachi pasti tidak akan tinggal diam juga." Minato yang ada di samping Itachi menjawab, "Jika ada apa-apa beritahu kami. Sepertinya aku mempunyai firasat bahwa dimensi yang menjadi kemunculan para Sumeaka itu merupakan kunci dari pohon dewa yang saat ini masih tumbuh di planet bumi."
Jelajahi dimensi itu Itachi. Aku yakin kalian pasti akan menemukan informasi penting. Itachi membalas, baiklah aku akan melakukannya sebisa mungkin. Setelah Itachi berkata demikian, kloningan Boruto membuka portal dimensi yang mengarah ke dimensi Jougan untuk menemui Sasuke. Kloningan Boruto akhirnya masuk ke dalam portal dimensi tersebut bersama Itachi. Alhasil mereka berdua pergi dan portal Jikukan Ninjutsu ini menghilang. Boruto yang asli terlihat membuka Jougan di dua matanya hingga berubah menjadi merah terang. Boruto berkata, kloninganku sudah pergi. Sekarang aku akan kembali bertarung dengan Otsutsuki Ryu untuk membantu ayahku. Boruto melesat ke arah patung Hokage dan mengejar Otsutsuki Ryu yang sedang menghadapi Naruto hingga ratusan Rasengan berterbangan ke segala arah. Naruto dengan mode terbarunya mengeluarkan Yoton Rasengan yang diperbesar di satu telapak tangannya. Yoton Rasengan dilemparkan ke arah Otsutsuki Ryu hingga berhasil mengenai tubuhnya. Otsutsuki Ryu menghantam dinding patung Hokage dan akhirnya terkena ledakan dari Yoton Rasengan dengan sangat dahsyat. Otsutsuki Ryu jatuh ke bawah. Namun Boruto muncul dan mengeluarkan Rasengan Uzuhiko yang dipusatkan ke seluruh tubuhnya. Rasengan Uzuhiko dilesatkan pada Otsutsuki Ryu. Namun Otsutsuki Ryu menahan Rasengan Uzuhiko menggunakan Mokuton yang dikeluarkan membentuk seperti tameng. Setelah tubuh Otsutsuki Ryu dilindungi oleh tameng Mokuton yang sangat tebal. Naruto meluncur dari udara dan menghantamkan pukulan Rikudo hingga Mokuton itu hancur. Pukulan Naruto berhasil mendarat di pundak Otsutsuki Ryu hingga ditekan ke bawah sekencang-kencangnya. Tubuh Otsutsuki Ryu mendarat di tanah hingga tembus ke dalamnya. Setelah Naruto berhasil membuat Otsutsuki Ryu jatuh, Boruto menciptakan bom cakra Jougan tahap 5 hingga terjadilah sebuah ledakan cahaya berbentuk lingkaran yang menutupi desa Konoha. Ledakan tersebut langsung terjadi dalam waktu singkat hingga desa Konoha benar-benar rata oleh serangan Boruto, bahkan bukit yang menjadi tempat terukirnya patung Hokage langsung roboh setengahnya. Tapi walaupun ledakan ini begitu kuat, Otsutsuki Ryu hanya berdiri tanpa terluka sedikit pun, bahkan tubuhnya tidak bergeser ataupun terpental. Naruto berkata, dia kuat sekali. Bagaimana ini Boruto? Otsutsuki Ryu terlihat melayang dan berkata, Uzumaki Boruto, aku tidak menyangka rekanku yaitu Otsutsuki Ginshiki berhasil mati hanya berhadapan dengan satu kloninganmu. Tapi aku juga tahu, pertarungan Otsutsuki Ginshiki berawal bersama Sasuke dan Madara dalam waktu cukup lama. Aku cukup sedih karena rekanku harus lenyap secepat ini. Padahal Otsutsuki Ginshiki adalah satu-satunya rekanku yang paling sopan dibandingkan dengan Otsutsuki tertinggi yang lainnya. Sepertinya aku akan membalaskan kematian Otsutsuki Ginshiki pada kalian semua mulai dari sekarang. Boruto menanggapi, jangan harap kau bisa melakukan itu, karena sejauh apapun kau membuat rencana untuk memusnahkanku, itu tidak akan pernah terjadi. Karena seluruh takdir benar-benar aku pegang karena Jougan paling sempurna hanya dimiliki oleh diriku saja. Apakah kau mengerti Otsutsuki Ryu? Otsutsuki berkata, jangan terlalu percaya diri sehingga kau merasa hidup ini baik-baik saja. Padahal bisa saja takdir buruk sedang berjalan pada kehidupanmu suatu saat nanti. Jadi semua yang aku ucapkan ada kemungkinan terjadi. Termasuk kematian Otsutsuki Ginshiki akan aku balaskan pada kalian semua termasuk planet bumi. Maaf saja aku sedang tidak main-main kali ini, jadi aku akan menghancurkan planet bumi hanya dengan sekali serangan saja. Kehilangan rekanku adalah sebuah hal yang tidak bisa aku terima. Boruto langsung marah dan berkata kepada Otsutsuki Ryu, sungguh konyol sekali jika kau mengatakan bahwa kehilangan Otsutsuki Ginshiki tidak bisa kau terima. Apakah kau sebelumnya pernah berpikir terkait perasaanku? Seharusnya kau juga mengerti padaku. Aku bahkan telah kehilangan seluruh umat manusia yang dimana mereka semua adalah rekanku dan sahabat terdekatku. Kehilangan umat manusia jauh lebih sakit dibandingkan kehilangan satu sahabat saja. Jadi apakah kau masih belum sadar terkait apa yang aku ucapkan barusan ini? Sudah seberapa jauh kekacauan yang telah kalian lakukan di planet bumi? Orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan sekalipun harus mati karena dilahap oleh pohon Shinju. Apakah kau berpikir sampai ke sana? Aku tidak akan melenyapkan Otsutsuki Ginshiki jika kalian semua dari dulu tidak mengacaukan planet bumi. Bahkan dari awal kemunculan Momoshiki, kemudian muncul organisasi Kara yang dipimpin oleh Jigen, bahkan munculnya ayah Momoshiki dan Shibai serta Dewa Otsutsuki. Kami semua sudah hampir beberapa tahun harus bertarung menahan rasa rindu kepada para aliansi shinobi yang sudah mati akibat pohon dewa yang kalian munculkan. Para Otsutsuki memang sebuah klan yang paling aku tidak suka. Jujur saja aku tidak akan memaafkan kalian karena kekacauan yang telah kalian lakukan ini sudah sangat jauh. Jadi cepatlah kita bertarung, aku ingin melenyapkan seluruh Otsutsuki tertinggi yang masih tersisa. Otsutsuki Ryu akhirnya menanggapi,
padahal Shibai dan Dewa Otsutsuki sempat mengatakan sesuatu padamu, bahwa klan Otsutsuki tidak akan menyerang shinobi jika Jouganmu diberikan. Bukan hanya itu, bahkan kami para Otsutsuki tidak akan datang lagi ke planet bumi walaupun hanya 1 detik, asalkan Jouganmu harus menjadi milik kami. Tapi kau sempat berkata bahwa Jouganmu itu tidak akan diberikan kepada siapapun, sehingga kami sebagai para Otsutsuki tertinggi tidak mempunyai pilihan lain, karena kami akan merebutnya secara langsung. Setelah Otsutsuki Ryu berkata seperti ini kepada Boruto, Boruto terlihat ingin menyerang kembali dan akan segera menciptakan 1000 kloningan yang dimana kekuatannya benar-benar setara dengan tubuh aslinya. Hal ini tentu saja akan membuat Boruto sangat unggul, mengingat kloningan Boruto ini bukanlah sebuah bunshin yang dimana sifat Kage Bunshin itu akan hancur dalam sekali pukul. Ketika Boruto ingin mengaktifkan kekuatan ini, Naruto menahannya dengan cara memegangi pundak Boruto. Naruto berkata, "Tahan terlebih dahulu kekuatan itu Boruto. Kita harus berbicara dengan Kurama. Aku akan menghubungkan akses komunikasi alam bawah sadar ke tubuh Kurama." Naruto akhirnya menciptakan sebuah alam bawah sadar para biju yang tergabung dengan Boruto. Otsutsuki Ryu diserang oleh Kaguya untuk membantu Naruto dan Boruto yang akan segera berbicara. Kaguya dan Obito akhirnya melesat dan mendesak Otsutsuki Ryu dengan serangan ekor Jubi. Obito berkata, "Naruto, kau berbicaralah dengan Kyuubi. Serahkan Otsutsuki Ryu padaku untuk sementara." Setelah hal itu terjadi, terlihat Boruto dan Naruto sudah memasuki alam bawah sadar para biju. Son Goku berkata, "Dua Uzumaki yaitu Boruto dan Naruto telah berkumpul bersama kita di sini. Tentu saja fenomena ini adalah sebuah hal yang terjadi untuk pertama kalinya." Mata Tabi membalas, "Boruto dan Naruto, kami para biju ingin membicarakan sesuatu, karena kami telah menyadari sesuatu terhadap kekuatan Otsutsuki Ryu. Aku tidak tahu apakah ini adalah kekuatannya atau bisa juga ini hanyalah kelemahannya. Tapi yang jelas, Otsutsuki Ryu sangatlah berbeda dengan Otsutsuki Ginshiki." Kurama menjelaskan, "Begini, berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya, Otsutsuki Ginshiki adalah sosok Otsutsuki tertinggi urutan ke-13. Dia mempunyai kemampuan khusus hanya dalam taijutsu seperti Hachimon Tonko, sehingga Otsutsuki Ginshiki bisa dikatakan tidak begitu ahli dalam menggunakan ninjutsu ataupun memanipulasi dasar cakra. Tapi Otsutsuki Ryu ini berbeda. Otsutsuki Ryu mempunyai 7 jantung cakra, tetapi fungsi jantung cakra itu bukanlah sebagai gerbang cakra layaknya Otsutsuki Ginshiki. Ada kekuatan rahasia yang jika diaktifkan mungkin kita akan langsung mati dalam sekejap." Boruto menanggapi, "Aku sudah tahu akan hal itu. Jadi apa tujuan kita berbicara di alam bawah sadar ini Kurama?" Kurama menjelaskan kepada Boruto, "Tenang dulu Boruto, jangan memotong pembicaraanku. Aku juga sudah memahami bahwa kau mengetahui jantung cakra dari Otsutsuki Ryu. Tapi ada sesuatu di dalam tubuhnya yang hanya bisa dilihat oleh kami para biju. Kalian para manusia tidak akan bisa melihatnya sekalipun dengan Jougan milikmu Boruto, karena yang kami lihat di dalam tubuh Otsutsuki Ryu ini berupa makhluk yang hampir sama seperti kami. Para biju dan Jubi mempunyai penglihatan dan perasaan yang saling terikat, jadi inilah yang akan kita bicarakan di alam bawah sadar ini. Makhluk yang aku lihat di dalam tubuh Otsutsuki Ryu mempunyai sinkronisasi dengan 7 jantung cakranya. Selain itu, kami para biju melihat di dalam tubuh Otsutsuki Ryu tersimpan cakra para shinobi yang telah terhisap ke dalam pohon dewa yang ada di planet bumi ini. Jadi bisa aku simpulkan, pohon dewa yang ditanam oleh Shibai di planet bumi telah mempunyai kekuatan besar dari tubuh umat manusia yang sudah terhisap ke dalamnya. Kekuatan para shinobi itu masuk ke dalam tubuh para Otsutsuki tertinggi. Salah satunya adalah Otsutsuki Ryu. Aku melihat di dalam tubuhnya terdapat cakra Shikadai. Bahkan cakra Mitsuki juga. Entah dari mana kekuatan shinobi yang ada di dalam pohon Shinju bisa mengalir ke tubuhnya. Jalan satu-satunya untuk memecahkan misteri ini yaitu ada pada Sasuke. Bukankah dimensi yang dijelajahi oleh Sasuke dan kloninganmu tersimpan jasad para shinobi semuanya di sana? Jadi tujuan kita berbicara sekarang di alam bawah sadar ini adalah, kita harus lebih pandai dalam menggunakan kekuatan, karena Otsutsuki Ryu mempunyai kekuatan rahasia yang belum dikeluarkan. Dari adegan ini, apakah menurut kalian para biju sebenarnya mempunyai kemampuan dalam penglihatan sensorik seperti Byakugan atau kemampuan sejenisnya? Coba berikan pendapat kalian terkait hal ini di kolom komentar guys, karena kalau pendapat admin pribadi mengenai hal ini, para biju sepertinya memang masih mempunyai kekuatan rahasia dalam hal penglihatan yang dimana penglihatannya tidaklah sama dengan shinobi. Nah kalau menurut pendapat kalian gimana nih guys? Setelah itu, Boruto membalas, "Tunggu Kurama. Penjelasan darimu membuatku mempunyai beberapa pertanyaan padamu. Pertanyaan pertama adalah, makhluk apa yang ada di dalam Otsutsuki Ryu? Apakah itu Jubi?
Ataukah pecahan Jubi yang sama seperti kalian para biju? Lalu yang kedua, dari mana kau tahu terkait kondisi Guru Sasuke? Bahkan aku saja sempat tidak mengetahuinya karena kloninganku hampir saja kehilangan akses penglihatan denganku. Kurama menjawab, hal itu disebabkan karena tubuhku sempat mempunyai cakraku, sehingga walaupun aku sudah keluar dari tubuhmu, maka sebenarnya cakraku masih tersimpan di tubuhmu. Hal ini membuat seluruh kloningan yang kau ciptakan mempunyai cakraku. Sehingga selama kloninganmu bertarung dengan Otsutsuki Ginshiki, sebenarnya kesadaranku tersimpan di tubuhnya, jadi aku memantau bagaimana kematian Otsutsuki Ginshiki serta aku menganalisa dimensi tersebut apakah ada hubungannya dengan pohon dewa. Namun lagi dan lagi sangat disayangkan chapter pun selesai. Pembahasan kali ini akan admin tutup sampai di sini. Jika kalian mempunyai pendapat silahkan tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Dan mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang mengenakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Shinobi.